Sesuai apa yang di kepala kamu itu yang saya buat nilainya ya. Harus dipaksa kalian ini biar mau belajar. Oke. Saya share screen gampang, ini 10 menit selesai kalau kamu perhatikan, tapi di akhir nanti ada tugas ya. Biar kalian ingat, saya kasih tugas terus, mau marah pun kalian terserah. Kalau nggak dikasih tugas, nggak ada nyangkut di otaknya. Oke. Hari ini saya share screen tentang ini ya. Oke, kalian hanya mengikuti saya sambil diingat ya. Boleh dalam hati, boleh langsung. Berisik pun nggak apa-apa. Namanya juga phones ya. Harus dibuktikan dengan bunyi ya. Nah, adik-adik kita sudah mempelajari vowel sounds and phonetic sounds. Ini adalah simbol. Simbol-simbol ini perlu kita kuasai ketika begini. Kalau kita nanti menuliskan bunyi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ya kita bisa. Contohnya kamu mau menuliskan how do you pronounce ganteng in how do you pronounce handsome in bahasa Indonesia? Ganteng. What ganteng? What canteng? No. Nah, karena kamu ingin membuatnya seperti versi internasional biar orang Spanyol, orang Cina, orang negara manapun membacanya tetap sama. Ya, jadi kamu harus membuatkan fonetik simbolnya. Ke A kita pakai yang ini ya. Ganteng berarti A ya. Bukan E ya, tapi A. Yang A. N ya. Ganteng. Kita pakai yang E not E. Bukan ganteng tapi ganteng. Mereka pun nanti bukan bilang ganteng tapi ganteng. Gimana bunyi eng? Nah ini ya adik-adik. Engnya itu kalau versi internasional dia lambangnya seperti ini ya. Nah, oke. Jadi ketika orang manapun, orang negara manapun mengucapkan kata ganteng itu pronunciation-nya sama. Ya. Nah, inilah fungsinya kita belajar fonetik simbol ini. Orang Batak sekalipun atau orang Manado atau orang Ambon atau orang Madura atau orang apa, ketika mengucapkan kata ganteng ya semuanya sama bunyinya ganteng. Ya, dengan cara apa ya? Kita menuliskan fonetik simbolnya, simbol bunyinya. Ya. Oke. Contohnya kalau orang Jawa bilang nangendi, nendi koe kan, nendi koe. Nah kalau orang Inggris kan kalau nanti dia bacanya itu nengdiku. Oh, ketika kita udah paham fonetik simbol, oh berarti ini bukan neng tapi nen, tetap seperti nen. Berarti kita pakai ya. Nen di-nya itu berarti di, biasanya dia panjang, nendi, bukan nendi, bukan pendek tapi panjang ya. Nendi, di, ko, bukan ko tapi koe, ya kan? Nah, jadi orang mana pun mengucapkan nendi koe ini sama. Mau orang bule, mau orang Indonesia, mau suku Batak, mau suku apapun, dia ngomong ini ya nendi koe, ya kan? Gitu ya. Nah ini yang perlu kalian pahami. Ini dasarnya kenapa harus kita mempelajari fonetik simbol ini. Bukan hanya karena bahasa Inggris ya. Oke, karena bahasa Inggris bahasa internasional, fonetik simbolnya pun kita pakai yang bahasa Inggris. Lihat nih ya. Ini kalau di British and American ini penulisannya agak sedikit berbeda. Kalau I panjang dia pakai titik 2 kalau British. Kalau American dia titik biasa aja, I kecil ya. I seperti pada kata fleece ya. Jadi kita menemukan nanti yang beberapa kata yang meat ya, bukan meat tapi meat, feet ya. Jadi dia pakai I. Kalau I pendek dia kalau di British style dia pakai I huruf besar tapi bunyinya Kalau ini panjang I, bibir kita itu agak lebar. Kalau ini dia seperti tersenyum tipis. Seperti happy. Ya, happy. Ini sama I. Hanya saja apa bedanya ini dengan ini sedikit saja. Kalaupun kamu salah-salah dikit antara I yang 3 ini nggak apa-apa, orang akan paham ya. Tapi jangan salah I dan E juga, itu udah jomplang banget 180 derajat berbeda. Tapi antara I dengan I
I dengan yang ini agak apa namanya, kamu pakai harusnya I panjang tapi kamu pakai I pendek, that's not the big problem menurut saya ya. Kalau kamu bilang pun ini kid, ya nggak apa-apa ya, ini harusnya kid. Tapi lama-lama kalian akan terbiasa ya. Ketika 2E itu bahasanya long I, ya. Oke, kalau Y di belakang itu seperti I, menggoyang dia I ya, I pendek ya, I sama dengan kid. Oke ya, I, ya. Ini E, seperti kata dress, sama dengan carry, dress, carry, Kalau di British dia agak berbeda ya, ini seperti 3 terbalik, tapi ini huruf besar capital letter, ini punya juga, tapi khusus untuk yang pakai A dan R, carry, Mary, Harry, ya. A dan R itu biasanya beda kalau kita bilang car ya. Kalau ini kan memang ending sounds-nya R ya, mobil, car. Ini car, bukan care, ya. Oke, tapi kalau R di belakang R juga masih ada huruf lain, itu baru R, ya. Dress, carry. Nah, ini yang sering saya bilang guys, kalau A di tengah kata itu bunyinya E panjang, Kalau ini kan E pendek nih, Kalau ini contohnya trap, ya, tikar, mat, ya, topi, cap, ya. Jadi dia panjang dia, Jadi seperti bunyi A dan E. Oke. Di British dia antara E pendek yang tadi A dan R ini sama A panjang yang A di tengah kata itu lambangnya sama ya. Kalau ini ini ya, panjang ya. Oke. Selanjutnya ini A seperti kata father. Kalau di British style dia kalau A panjang dia ada lambang titik 2. Kalau kamu menemukan lambang titik 2, contohnya seperti ini berarti panjang ya. I panjang, A panjang, O panjang, U panjang. Jadi titik 2 ini sebenarnya memanjangkan ya bunyi tersebut. Nah, jadi ini A as father, ya, father, mother, ya, mother, ya, father, mother. Oke. Nah, ini yang A seperti dia A dan O, ya. Makanya di British dia agak berbeda ya, A yang di atas dengan ini, A dan O, tapi bunyinya contohnya lot, a lot of people, bukan a lot, bukan lot seperti di Indonesia O bulat, bukan, tapi dia ya, lot, ya, sama hot, ya, hot, lot, dia seperti A dan O, jadi ya. Oke. Ini hawk, ini O panjang, tapi O-nya nggak bulat, tapi ya, hawk, ya, hawk, ya, oke, lagi, ya pokoknya awe itu bunyinya ya, fall, ya, oke, ya, jadi ini ya, Oke, ini A bulat, tapi kalau di British dia lembut guys. Cup, dia di British dia cup, di American dia cup, Kalau ini A, perbedaan yang jelas ini ya. Kalau di British dia A bulat, seperti kata bat, ya. Tapi di British dia, di American dia lembut ya, cup, ya, ya, tapi saya makanya lebih antara kamu tidak ini ya, jangan bingung American dan British karena nggak akan ditanyakan. Kamu nanti kalau misalkan kamu mau pakai A ya nggak apa-apa, cup, but fun. Saya lebih memilih ini daripada ini, ya. Jadi saya kalau kadang-kadang saya lebih memilih British itu antara yang ini guys. Ini jelas dia ya bedanya dengan ini panjang ya. Dan ini kalau di American style lihat nih, ini lambangnya 2 sama, tapi di British dia jelas bedanya I pendek dengan I panjang. Nah, kadang-kadang kalau untuk I saya lebih memakai untuk British style, tapi kalau untuk yang saya lebih ke American style karena gampang saya ingat ya gitu ya. Ketimbang saya ingat yang begini-begini tuh ya, saya kurang
apa namanya, dari dulu saya kalau yang tidak ada perbedaannya sama sekali lambangnya tuh saya suka susah membedakan. Tapi kalau antara ini e pendek dengan e panjang tuh dengan itu saya lebih ke American style ketimbang ke British. Tapi kalau British saya lebih ke yang ini, perbedaan antara i panjang dengan i pendek. Ya, dan ini juga saya lebih ke menggunakan untuk ini British style. U panjang dia kan ada, sedangkan kalau di Amerika dia U begini saja, gitu ya. Oke, kalau ini jelas U-nya ini U pendek dan lembut ya, food, ya, bukan food tapi food. Tapi kalau makanan food, food, ya. Kalau kaki foot, gitu ya. Oke, kita lanjut tadi yang ini antara O panjang dengan A. Nah, kita masuk ke Lihat itu seperti ada bibir kita tuh diakhiri dengan bunyi belokan ya, foot, ya, foot, ya, foot. Kalau food, some food, ya. Bedakan makanan dengan kaki. Kalau ini food, ini food, ya, seperti good, ya, good, bukan good tapi good. Dia pakai yang yang ya, bukan yang tapi ini ini gitu ya bunyinya ya. Kalau dia goose, food, ya, hood, Robin Hood, ya. Gitu. Oke, sama-sama bunyinya, sama-sama tulisannya O2 ya, tapi ada yang ada yang Oke. Nah, kalau ini jelas ya sensor vowel ya, ago, alpha, ya, ago, ya. Oke. Oke, dia pakai Oke. Or, ini jelas ya, O ditambah R bunyinya tetap or, ya. Kalau di British dia O.2, kalau ini R-nya jelas di American. Emang karena di British style R-nya itu tidak jelas ya. Kalau di British dia R-nya jelas ya. Fork, apa namanya? Fork contohnya. Tapi kalau di British dia seperti fork, R-nya tidak jelas ya. Kalau di American dia fork. Kalau di British fork, ya. Oke. Nah, jadi bedanya hanya di situ. Nah, kita ke Ingat kemarin saya sudah ajarkan kalian kalau ada bunyi kata yang diakhiri dengan ir, ur dan er, ya, ini bunyinya ya, seperti nurse, purse, her, ya. Oke. Kita lanjut ke I. Nah, kemarin kalian sudah belajar diphthong ya. Ada dua di sini bunyi vokal I dan E. I. Here. Ya, ini air, square. Ya, square. Ya, square. Dan cure. Ini seperti diphthong juga ya, triphthong ya. Iu. Ya. Iu. Ya. Oke. Q. Iya lagi. A. Face. Ya. Face. Mate. Hate. Ya. Price. Ya. Price. Light. Ya. Light. Oke, kalau I ya. Bunyi diphthong juga. Oke, kita lanjut. Au. Diphthong. Mouth. Ya, mouth. O as in goat ya. Kalau American dia goat, kalau British O ya. Kalau di British British O, American O. Goat ya. Seperti bunyi ini ya. Pergi ya. Kalau British dia go O. Kalau di American go ya. Bedanya hanya di situ ya. I, choice ya. Choice. Voice, ya, moist. Oke. Kalau ini seperti bunyi tapi dia ada bunyi engnya, fing. Nah, ini seperti bahasa
Prancis kali ini ya. Ya, ini bahasa Prancis. Fin de ciseaux ya. Fin, feng, feng ya. Bon, 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 bon ami ya. Ya, comment vous appelez-vous? Bonjour, bon, bon ya. Ini veng, veng. Oke, kalau ada lambang apa ya? Kurawal itu di atas itu ada bunyi engnya ya, ada bunyi sengaunya ya. Kemarin kita bilang sengau itu bunyi nasal ya, nasal eng ya. Oke, kita masuk ke vokal konsonan. Kalau tadi vokal, ini konsonan. Konsonan yang paling jelas sih kemarin yang ketika saya bilang kalian menonton video saya yang tentang konsonan pair, itu jelas ya. Dari konsonan pair kalian bisa mengingat jenis konsonan dan juga konsonan yang berpasangan yang mana. Ya, kita lihat karena konsonan-konsonan tersebut perbedaannya jelas. Lihat ya, kalau b ya sama dengan bahasa Indonesia ya. B dikata big ya. D sama dengan bahasa Indonesia dik. Nah, ini yang tidak di bahasa Indonesia itu tidak ada, tapi agak sama dengan bunyi di kita itu seperti bunyi J ya. Ini bunyinya bukan J tapi J, J. Seperti jet ya, jet. Jadi bunyinya J, bukan kita kan J aja ya. Kalau di mereka J. Ini bunyi J ya. Pasangan J kemarin apa? J ya, yang ini pasangannya ya. Oke, kalau yang ini voice, yang ini voiceless ya. Coba J as in jet. Ini bunyi V. Bedakan bunyi V dengan bunyi ini pasangannya ya. Yang ini voice V, yang ini voiceless. Thin, thin ya, thin. Mouth ya, di bunyi akhir mouth. Nah, bunyi th ya. Ini th, th ini voiceless ya, adik-adik. Lambangnya seperti ini. Nah, tapi kalau z, then, the ya, that, this ya. Jadi dia pakai z ya. Lambangnya seperti ini. Di satu pasang dia dengan ya. Oke, F sama dengan di bahasa Indonesia ya, bunyinya fig ya. G juga sama di bunyi Indonesia get ya. H sama dengan bunyi Indonesia how. Nah, ini ya J. Di bahasa Indonesia dia tidak ini ya, J sih tapi I ya. H-I-J, oke, J. Iya. Jadi kita nggak pakai J tapi iya. Ini harusnya ini huruf kecil ya adik-adik ya. Sorry ya. Harusnya huruf kecil. Ya. Jadi ini iya ya. Makanya saya kok tadi J sih. Jadi ini bunyinya iya ya adik-adik ya. Iya. Seperti pada kata yes. Ini lebih besar. Iya, yes. Ya, ke sama dengan bahasa Indonesia cat ya. L sama dengan di Indonesia like, sama dengan Indonesia may ya. N sama dengan di Indonesia net. Nah, lambang di bahasa Inggris dia N dan G itu disatukan menjadi eng. Kalau di kita bunyinya eng tapi tulisannya NG. Ya, tapi kalau di internasional lambangnya itu hanya satu ya, eng ya. NG lambangnya eng. P, it sama dengan di bahasa Indonesia. Juga sama di bahasa Indonesia ada seperti rain ya. Di bahasa Indonesia juga ada bunyi seperti sit. Ini bahasa Indonesia yang nggak ada nih. Coba semuanya sh. Ya, bedakan dengan sh. Ya, SH itu biasanya bunyinya itu lambangnya seperti ini ya. Jadi bedakan dengan kemarin yang dibedakan dengan ya. Mana? Oke.
Oke, di sini nggak ada bunyi sh ya. Oh, kelewat. Seperti kemarin yang sh, yang 3. Oh, ini ada. Sorry. Ya, pasangan sh, nah sh, ya. Ingat yang sh ini yang voiceless, yang sh yang voiced, ya. Coba sh as in ship. Kalau ini sh, vision, ya. Sh. Kalau ini sh. Oke. C di bahasa Indonesia juga ada tame, ya. C itu pasangannya yang di atas j, ya. J voice, c itu voiceless, ya. Chip, ya, chip. Oke, pasangannya tadi yang the ini, ya. Thin, thick, mouth, ya. Pasangannya tadi ini, ya. That, ya, ada di kita juga ada, tapi jarang ya. Kalau kita bilangnya namanya Kevin, kita panggilnya Kevin pakai F. Harusnya Kevin, ya. That. Ya di kita juga ada bunyi ya. When, ya. When. Z, ya. Ini yang voiceless, ini yang voiced. Z, ya. Oke, sick, ya. Zip. Oke. Tadi sudah ya. Ya. Vision. X. Kita juga ada bunyi X. Tapi kalau X kita biasanya pakai ini ya, KS ya, X ya. Kita biasanya membunyikannya menjadi KS. Contohnya fix ya, kita terjemahkan pakai neutralize ya. Lagi terjemahan di sini ya. Menjadi fix ya. Jadi soundnya X. Tapi bunyinya, lambang bunyinya X, ya. Ini lambang bunyinya X. Oke. Oh, ya. Seperti bunyi Welsh ya. Oh, sama aja sih. Di kita juga ya. Tapi dia seperti ada bunyi engnya ya. Peningland. Ya. Peningland. Oke, pokoknya kalau ada lambang-lambang seperti ini yang kurawal itu pasti ada bunyi nasalnya, ya, itu aja. Oke, nah perhatikan tugas kalian. Nih, nanti bertanya kalau nggak paham. Assignment. Yang pertama, choose 15 words, ya. Dari 15 words ini apa saja? 5 Indonesian adjectives, Indonesian nouns, and Indonesian verbs. So there are 5 for each, ya. For adjective 5 words, for nouns 5 words, and for verbs 5 words. So there will be 15 words. Setelah kamu temukan atau ambil 5 kata setiap kategori ini, and then create 15 sentences using each of the words. Contohnya yang kamu pilih kata cantik, contohnya dari kata sifat. And then kata cantik ini buat dalam kalimat. Gadis itu cantik sekali. Nah, yang saya minta kalian setelah membuat kalimat, nah ini, write the phonetic symbols of each word in the sentence. Lihat nih, gadis itu cantik sekali. Dari sini orang negara asing kalau melihat akan tahu, oh kalau di bahasa Indonesia ini C-nya, di kita memang tidak, di Inggris tidak ada bunyi C ya, yang ada C. Ya, karena kalau di Inggris bunyi C ini bisa berubah ke bunyinya disebut hard C dan juga menjadi soft C yang menjadi S. Contohnya ke di kata car dia menjadi bunyi hard K ya, car. Tapi kalau misalkan C di kata cinnamon, C di sini berubah menjadi soft C. Kalau ini hard C. Nah, tapi tidak ada bunyi C. Yang ada adalah C. Orang Inggris ketika tahu, oh berarti di Indonesia bunyi ini adalah C, ya, bukan ke atau bukan S, gitu, ya. Jadi dari sini kalian paham. Jadi gadis itu cantik sekali. Lihat ini, bukan sekali tapi se. Jadi kita pakai e, ya.
Jadi bukan yang tadi, tapi ya, sekali. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta kalian ada pertanyaan, coba dibuka kameranya semuanya, hanya ada 20 orang di sini ya. Yang hadir ini sampai ke 30 menit ini ada 17, 16 berarti ya. Oke, ada pertanyaan? Evelyn, Haikal, Bernadea, Gladys. Ada pertanyaan atau pernyataan? Jujur, siapa di sini yang hadir tapi tidak mengumpulkan tugas minggu lalu? Ayo. Yuk, adik-adik. Nggak ada? Nah. Tugasnya sudah paham? Sudah? Kalian dengar suara saya nggak sih? Iya, dengar, Sir. Sudah paham, Sir. Ini udah mau selesai. Sudah kita paham, nggak usah kamu ini. Aduh, lama banget. Kalau saya tuh ngajar tuh 15 menit pun mau ya. Kalau kalian cepat nangkap ya, kalian nggak akan tangkap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Mungkin minggu depan tidak ada pertemuan ya. Ingatkan saya akan mengoreksi tugas kalian yang sekarang dan hari ini ya. Jadi deadline tugas hari ini adalah hari ini tetap ya, sehari sebelum, berarti Selasa jam 6 sore. Sudah ingat, saya nggak perlu tulis ya. Ingat, tulis di catatannya atau di otaknya. Tugas hari ini deadline-nya hari Selasa, hari ini Kamis, Rabu ya, berarti ini Kamis kan? Betul? Yes, Sir. Ya, berarti Betul, hari Kamis. Rabu jam 6 sore. Ya, sebelum kalian Natalan berarti ya. Minggu depannya itu kan sudah libur kita ya. Kita ketemu lagi Januari. Berarti di tahun ini untuk pelajaran, untuk mata kuliah fonologi ini terakhir kita ketemu secara online. Nanti kita ketemu lagi Januari. Tapi di mata kuliah lain mungkin masih ketemu ya. Translation ada juga, mungkin ada beberapa orang di sini. Minggu depan kita masih ada nggak ya? Ya nantilah. Minggu depan itu sudah tanggal berapa? Kayaknya minggu depan jangan dulu deh. Kita pakai asinkronus aja. Oke. Adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, tapi sebelumnya saya minta Evelyn pakai V ya, jangan Evelyn terus. Evelyn Bursitoang untuk membawakan doa terakhir. Silakan Evelyn. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness today. Now we have finished our study. Please bless us by doing that, teaching us, and please bless our too. In Jesus' name we pray, amen. Oke, bye all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, kalian bisa lah istirahat ya.